sebelumnya. Dan PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK merupakan salah satu mitra industri kunjungan kami, di mana hampir setiap tahun peserta didik diberikan kesempatan untuk mengunjungi industri tersebut. Nah, karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan, maka mudah-mudahan ini tidak mengurangi kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh para peserta didik. Sebab dengan kunjungan ini, maka akan banyak ilmu yang bisa diserap sebagai pelengkap dari ilmu yang selama ini didapatkan lewat sekolah. Jadi ada satu sisi yang tentu saja bisa melengkapi kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Karenanya dalam kondisi apapun, program kerja kunjungan industri tetap kita laksanakan. Dengan demikian, tatkala tidak memungkinkan untuk mengunjungi secara langsung industri, maka kegiatan online ini merupakan salah satu alternatif, sehingga para didik yang ada di kelas 10 dan kelas 11 bisa memanfaatkan momen kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK yang berkenan menerima kami semua, dan kami berharap kunjungan online ini ketika saatnya PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK sudah bisa dikunjungi secara langsung, maka insya Allah pada waktunya nanti kami akan mengagendakan kunjungan ke industri tersebut. Terima kasih sekali lagi, dan kepada anak-anakku sekalian yang akan mengikuti kunjungan kerja industri secara online ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa diserap sebagai wujud dari upaya untuk melihat secara langsung sesungguhnya peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh para peserta didik, khususnya alumni SMK ketika nanti memasuki dunia kerja. Saya kira demikian, selamat mengikuti kegiatan online ini dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara ketiga, yakni penyampaian materi dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Tetapi sebelumnya, silakan para siswa menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat dan menyimpulkan apa yang akan disampaikan ke materi ya. Selanjutnya kepada Ibu Meli dan akan didampingi oleh Ibu Ami dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu guru pendamping dan juga adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala SMK dan juga Bapak Ibu guru pendamping dari SMK Islam Al-Qudus. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik di kegiatan kunjungan industri secara daring di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Terima kasih telah memilih PT Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan yang berkesempatan untuk melakukan kegiatan kunjungan daring ini di sekolah Bapak Ibu dan juga adik-adik. Pertama-tama, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini meskipun dalam keadaan ataupun dalam suasana daring ya, tidak secara langsung, dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan selamat tentunya. Dan salam hangat dari Direktur Utama kami, Bapak David Hidayat, yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir secara langsung karena
kesibukan beliau yang berkantor di Kota Semarang, sehingga mewakilkan kami dari bagian Humas untuk bisa memandu jalannya kegiatan kunjungan industri secara daring di Sido Muncul. Ya, perkenalkan nama saya Ami dari bagian Humas, di sini bertugas sebagai moderator. Kemudian di sisi kiri saya ada Mbak Meli yang nanti menjadi narasumber kegiatan kita hari ini, ya. Baik, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik, hari ini kita ada beberapa mata acara. Yang pertama kami akan memutarkan video company profil. Yang kedua nanti ada presentasi dari Mbak Meli mengenai Sido Muncul. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi nanti kita akan bersama-sama membahas apa saja yang menjadi pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan juga adik-adik. Ya, baik, kita langsung menuju ke mata acara pertama, yaitu kita akan mendengarkan video company profil Sido Muncul. Harapannya video ini bisa memberikan gambaran secara umum dulu kepada adik-adik khususnya mengenai perusahaan kami. Nanti akan diperlihatkan bagaimana cara kami dari mulai proses produksi sampai nanti ke komitmen dalam menjaga lingkungannya. Ya, saya izin untuk share videonya Bapak, Ibu, dan juga adik-adik. Silakan bisa dilihat. Terletak di lingkaran api Pasifik, menjadikan tanah di Indonesia subur dan sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman tumbuh di atasnya. Dan selama berabad-abad lamanya, manusia memanfaatkan tanaman untuk dijadikan obat herbal dalam menjaga kesehatan. Selamat datang di Sido Muncul, perusahaan obat herbal terbesar di Indonesia. Memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi karyawan, desa, dan petani. Indonesia adalah komitmen kami. Pemanfaatan ribuan jenis tanaman herbal melintang di tanah Nusantara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua. Memacu kami secara terus-menerus untuk menghadirkan gagasan baru, menciptakan karya produk inovatif dengan kualitas terbaik dalam menjaga mutu. Berdiri di lahan seluas lebih dari 36 hektar, menjadi basis pengolahan produk kami. Hingga hari ini, kita dapat menikmati berbagai olahan produk jamu herbal. Jaringan distribusi dan logistik yang kami rintis bersama PT Muncul Mekar menambah akselerasi kami merambah pasar nasional dan pasar global. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Sido Muncul dengan tekad mendukung perekonomian melantai di Bursa Efek Indonesia. Tidak lupa dengan jasa alam Nusantara, melecutkan semangat kami untuk terus bergerak, berinovasi, dan menjadi pelopor dalam pengolahan limbah air, biomass, dan pupuk. Ini adalah merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan dengan dianugerahkannya Industri Hijau Level 5 di penghujung tahun 2019. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak akan pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan semangat melangkah ke depan, melaju lebih cepat, memenangkan persaingan, bersama Sido Muncul, membangun negeri menjadi kebanggaan bangsa.
Bagi sebagian orang, mungkin mimpi ini sudah terwujud. Tapi bagi kami, ini adalah langkah awal untuk mewujudkan mimpi yang lebih besar. Ya, baik Bapak Ibu dan adik-adik, baru saja sudah melihat video company profil Sido muncul. Semoga bisa memberikan bekal di awal ya seputar bagaimana perusahaan kami beroperasional setiap harinya. Dan berikutnya langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama presentasi dari Mbak Meli mengenai Sido muncul. Kami akan share screen. Ya, baik. Untuk adik-adik sekalian dan juga untuk Bapak dan Ibu Guru dari SMK Al-Islam Kudus, ini adalah untuk presentasi yang akan kita tayangkan. Jadi dari Sido muncul sendiri, ini seperti tagline-nya ya, selalu mengedepankan tradisi ilmu dan teknologi. Ya, untuk awal mula Sido muncul sendiri, ini bisa kita lihat dari sisi sebelah kiri, ini adalah Ibu Rahmat Sulistyo. Jadi Sido muncul ini dulunya berdiri dari tahun 1940, yang pertama kali dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta. Dan industri jamu dan farmasi Sido muncul ini sendiri tidak langsung menjadi industri yang besar seperti sekarang, tapi dimulai dari sebuah industri rumah tangga yang mana produknya itu dulunya berupa jamu rajangan, belum termasuk seperti sekarang ini, yaitu dijual dalam bentuk sediaan serbuk atau cair dan lain sebagainya. Nah, ini adalah generasi pertama dari Sido muncul. Dan kita beralih ke generasi kedua, bisa kita lihat yang ada di tengah, ini ada Ibu Desi dan juga Bapak Yahya Hidayat, di mana di generasi kedua ini Sido muncul mulai mengembangkan dan juga mengenalkan produk jamunya dalam bentuk sediaan serbuk. Dan dilanjutkan ini ke generasi ketiga, yang dimana ini sampai sekarang ini Sido muncul dikelola oleh generasi ketiga ini. Bisa kita lihat yang pertama ini adalah merupakan anak sulungnya, yaitu adalah Bapak Irwan Hidayat, yang ada di sisi sebelah kanan baris pertama paling ujung. Dan yang kedua yaitu adalah Bapak Sofyan Hidayat, ini ada di sisi baris pertama di sebelah kiri. Dan untuk putra ketiga ini adalah Bapak Johan Hidayat, yang ada di baris kedua sebelah sisi kanan. Dan ada juga yaitu putri yang satu-satunya di generasi ketiga ini, yaitu Ibu Sandra Hidayat. Dan yang terakhir yaitu Bapak David Hidayat, ini adalah sebagai direktur utama kami saat ini. Dan per Desember 2013 ini sudah muncul resmi dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan go public. Jadi sudah IPO, sudah terdaftarkan perusahaannya dan sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat luas per Desember 2013 di Bursa Efek Indonesia. Dan resmi juga namanya ini menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk. Dan ini adalah untuk pabrik pertama kami, yaitu bertempat di Bugangan, Semarang ya. Jadi ini masih berupa pabrik kecil. Bisa terlihat di sana untuk ruang pengemasan jamunya pun masih sederhana. Dan juga untuk di sana ada salah satunya tempat untuk menumbuk jamu ya, karena ini masih berupa jamu yang dalam bentuk sediaan rajangan. Dan selanjutnya ini adalah pabrik kedua kami, ini bertempat di Maten, Trenggalek, Semarang, dan kemudian berkembang
Ini bisa kita lihat di pabrik ketiga, ini sudah menggunakan mesin-mesin ya, lebih berkembang lagi dengan menggunakan teknologi yang sudah sedikit lebih maju dan juga lebih canggih dari pabrik kedua. Nah, ini bertempat di lingkungan industri kecil Kaligawe Semarang. Dan saat ini kita menempati di pabrik sekarang ini adalah di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, di mana untuk pabrik kami saat ini luasnya adalah 36 hektar, di mana untuk jumlah karyawannya sendiri ini sudah lebih dari 3.000 karyawan. Untuk produknya sendiri, ini kami juga sudah memproduksi lebih dari 250 macam produk lebih. Nah, untuk memproduksi lebih dari 250 macam produk, ini tentunya kita juga mengedepankan dalam pemilihan bahan baku yang kita pakai. Nah, bahan baku yang kita pakai ini dari awal sudah kita monitoring ya, dari seleksi bibitnya. Bibitnya ini juga diambilnya adalah bibit yang paling unggul yang akan kita pakai. Dan untuk pembudidayaan, jadi di bahan baku yang kita pakai ini kita juga bekerja sama dengan petani-petani mitra kami. Jadi petani-petani mitra yang tersebar di seluruh Indonesia ini merupakan supplier yang mana ini mengirimkan banyak bahan bakunya ke Sidomuncul. Bahan baku yang dipakai di Sidomuncul apa saja? Ini ada 2. Yaitu ada yang namanya Simplicia, ada yang namanya non-Simplicia. Nah, kalau yang Simplicia ini adalah bahan baku yang berasal dari tanaman yang kering dan belum diolah. Nah, ini dari budidayanya pun kita lakukan untuk pendampingan dan juga monitoring. Jadi, ada beberapa tim research and development kami dari budidaya tanaman yang mana mereka akan survei, terjun ke lapangan langsung, memantau dan juga memonitoring petani-petani mitra kami yang ada di Sidomuncul. Dan untuk yang terakhir, ini kita juga lakukan untuk monitoring dari panen dan juga pasca panen. Jadi ketika sudah dipanen dan bahan baku akan dikirimkan ke Sidomuncul, kita akan ambil sampelnya. Jadi dari petani mitra ini akan mengirimkan sampel dan dilihat dari berbagai aspeknya. Apakah sudah memenuhi untuk SOP bahan baku yang diterapkan oleh Sidomuncul, seperti dari kadar airnya, dari ketepatan bahan baku, dari kebersihannya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk kegiatan ekstraksi kami. Jadi kita di sini juga ada anak perusahaan, yaitu namanya adalah PT Semarang Herbal Indoplant. Jadi untuk PT Semarang Herbal Indoplant sendiri ini yang melakukan berbagai aktivitas ekstraksi. Jadi tadi ketika bahan baku sudah kita dapatkan dari supplier kami, nah bahan baku tersebut kemudian akan diolah, diambil ekstraknya. Yang mengambil ekstraknya ini adalah untuk PT Semarang Herbal Indoplant sendiri. Jadi di sana bisa terlihat untuk teknologinya sudah digunakan untuk berbagai teknologi canggih yang dimana ini berasal dari negara Jerman. Nah, untuk Sidomuncul sendiri, selain berbagai aktivitas yang ada di sini, kita juga melakukan aktivitas produksi yang ada di sini, kita juga melakukan berbagai aktivitas penelitian. Jadi, penelitian di sini yang dimaksud adalah berbagai uji yang dilakukan untuk meneliti khasiat dan juga keamanan. Jadi, tentu Sidomuncul sangat berkomitmen untuk memberikan produk-produk yang terbaik untuk customer. Nah, kita lakukan uji toksisitas dan juga uji khasiat serta uji farmakologi. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan ya. Salah satunya bisa kita lihat di situ tertulis yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Sanata Dharma, Maranatha, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan aktivitas dari laboratorium kami. Jadi di Sidomuncul ini ada berbagai laboratorium dan aktivitas produksinya ini sudah memenuhi standar GMP. GMP ini apa? Ini singkatan dari Good Manufacturing Practice. Kalau dalam bahasa Indonesianya, biasanya kita kenal dengan cara pembuatan obat
tradisional yang baik. Nah, ini kita dapatkan untuk berbagai ISO di Sidomuncul sendiri. Nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini untuk berbagai aktivitas lab kami tadi. Jadi untuk lab ini didukung dengan alat-alat yang sudah sebegitu canggihnya ya. Ada apa saja di sini? Kita bisa lihat nih. Yang pertama, ini adalah untuk alat PSA. Nah, ini particle size test. Yang selanjutnya ini ada GC, ini untuk tes pestisida. Ada juga ICP-MS, ada UPLC, dan di slide selanjutnya kita bisa lihat ini ada TLC, ada HPLC, ada climatic chamber. Ini biasanya kita lihat untuk memutuskan ya dari sebuah produk ini tanggal ED-nya berapa. Nah, ini untuk expired date sendiri, ini sebetulnya di Sidomuncul sendiri ini dimajukan ya ketika seharusnya misal nih bulan Juni ini sudah habis masa ED-nya, tetapi kita dituliskan di kemasannya ini adalah di bulan Januari. Jadi kita majukan 6 bulan dari waktu ED yang seharusnya. Nah, ini kita gunakan untuk mesin climatic chamber ini untuk mengetes ya dan juga memutuskan waktu ED dari sebuah produk. Dan untuk selanjutnya ini ada PCR. Nah, ini alat yang sedang hit saat ini ya. PCR sendiri kalau di Sidomuncul ini kita gunakan untuk mengetes ada atau tidaknya DNA babi, yang dimana untuk alat ini bisa kita gunakan untuk mengecek suatu produk dan kita ajukan nantinya ke MUI. Jadi untuk lembaga yang memberikan sertifikasi halal ini akan terbantu dari alat ini untuk memberikan istilahnya logo halal seperti itu ya, karena kita gunakan untuk alat PCR ini. Dan juga ada return sampel yang dimana setiap batch produksi kita juga mengarsipkan berbagai sampel dari produk-produk. Ini kita arsipkan di suatu ruangan yang nama ruangan tersebut adalah return sampel. Nah, ini setiap batch produksinya juga kita lakukan untuk uji QC yang tadi sudah kita lihat ya. Yaitu di dalam uji QC sendiri kita lakukan berbagai tes seperti tes aflatoksin, tes cemaran mikroba, tes logam berat, dan juga tes DNA yang dimana ini bebas diharapkan untuk bebas dari bahan haram. Ya, selanjutnya di Sidomuncul sendiri ini sebetulnya kita kenal ya salah satu kata kunci yaitu adalah inovasi. Jadi di Sidomuncul ini kita selalu mengedepankan inovasi dan kita lakukan R&D. R&D ini apa? Ini singkatan dari Research and Development. Jadi kita lakukan berbagai aktivitas R&D ini di laboratorium kami. Ada 11 laboratorium di sini, yaitu seperti laboratorium kimia, instrumentasi, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya, tertulis di slide tersebut. Nah, di sini untuk R&D sendiri kita lakukan untuk seperti aktivitas uji formulasi, juga ada untuk tes dari zat aktif. Jadi kalau nanti seperti bahan baku kunyit tadi ya, ini kita bisa lihat nih ada untuk kadar kurkuminnya. Jadi semakin kuning dari kurkumin tersebut ini akan menandakan bahwa kunyit itu akan semakin cerah warnanya. Nah, ini kita tes di salah satu laboratorium kimia yang ada di Sidomuncul. Nah, ada beberapa juga ISO yang kita dapatkan dan juga sertifikasi seperti HACCP, ada juga GMP, termasuk tadi ya logo halal dari MUI. Jadi di sini kita sudah berkomitmen bahwa seluruh produk yang diproduksi oleh Sidomuncul ini adalah sudah bebas dari bahan haram. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari modernisasi proses yang ada di Sidomuncul. Ini adalah salah satu pabrik kami, yaitu adalah pabrik cairan obat dalam. Nah, di gambar tersebut, di pabrik ini,
kita produksi yang namanya produk tolak angin. Di pabrik tersebut kita juga sudah menerapkan untuk penerapan industri 4.0. Apa artinya? Jadi di sana sudah terotomatisasi proses yang dilakukan di pabrik tersebut. Di sana ini setidaknya dalam sebulan kita mampu memproduksi 200 juta produk tolak angin. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam sebulan ini setidaknya berarti masyarakat Indonesia ini kan ada 250 juta. Nah, ini berarti dalam satu hari setidaknya ada satu orang yang memproduksi tolak angin. Ya, ini dilakukan proses produksinya di pabrik COD atau cairan obat dalam di sini. Ini bisa kita lihat ya, mesin-mesinnya sudah sebegitu canggihnya. Jadi di sini sudah merupakan industri 4.0. Selain untuk modernisasi prosesnya, kita juga lakukan untuk modernisasi kemasannya. Kemasannya sendiri kita bisa lihat ya, dari kemasan pertama ini masih berupa kemasan kertas, bahkan di kemasannya tersebut masih tertulis dengan ejaan lama ya, ada tertulis di situ adalah jamu Sidomuncul. Kemudian ini dikembangkan menjadi kemasan kedua, yaitu dengan desain yang lebih kekinian, dan juga dikembangkan ini menjadi kemasan yang terakhir, yang ketiga. Ini desainnya pun juga lebih kekinian, dan juga kemasannya sudah tidak lagi memakai kertas lagi ya. Jadi ada berbagai proses modernisasi, tidak hanya prosesnya tetapi juga kemasannya yang dimodernisasi. Nah, yang ketiga, selain kemasan, ini juga kita modernisasi produknya. Jadi modernisasi ini adalah salah satu bentuk wujud inovasi yang kita lakukan di Sidomuncul. Inovasinya ini kalau dari sediaan produknya, kalau tolak angin ini kan biasanya kita temui dalam bentuk cair ya. Ini tidak hanya cair saja. Jadi kita kembangkan lagi, kita inovasikan, salah satunya menjadi tolak angin care. Ada gambarnya di sana ya. Jadi ini bentuknya roll-on, minyak angin aromaterapi, bisa dibawa kemana saja. Ada lagi yaitu dalam bentuk kapsul. Nah, ini ada kapsul tolak angin di sebelah tengah sisi atas. Ada lagi produk yaitu kunyit asam, ada juga susu jahe, ada alang sari, tolak linu, ada juga beras kencur. Nah, ini modernisasi. Ya, boleh untuk di-mute ya untuk semua peserta. Ini adalah untuk modernisasi produk. Jadi di sini selain tadi dalam bentuk sediaan cair, ada juga sediaan serbuk. Ini ada dalam bentuk sediaan kapsulnya. Ada dalam produknya yaitu sudah muncul sari kulit manggis, sari kunyit, sari daun pepaya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini dalam salah satunya menjawab dan juga menghadirkan produk yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ketika situasi pandemi ini. Kita merilis salah satu produk alkalin suplemen, yaitu namanya adalah kapsul JSH. Jadi untuk kapsul JSH sendiri ini salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain ada alkalin suplemen, kita juga ada food suplemennya. Nah, food suplemen ini bentuknya juga dalam bentuk soft kapsul. Jadi di sini kapsulnya model kapsul lunak seperti itu ya. Jadi ada tolak angin dalam bentuk soft kapsul, tolak linu dalam bentuk soft kapsul, sari kunyit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari berbagai aktivitas produksi tentunya kita juga akhirnya tercipta limbah ya. Nah, limbahnya ini didapat dari mana? Ini dari aktivitas produksi, salah satunya adalah dari bahan baku. Nah, ketika bahan baku tadi yang diekstrak ini menghasilkan ampas jamu. Ampas jamu ini akan menjadi limbah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sidomuncul menjadi apa? Salah satunya bisa kita lihat yang ada di ujung sebelah kanan atas. Ini adalah dalam bentuk pelet.
Nah, pelet ini nantinya bisa sebagai pengganti bahan bakar yang kita gunakan di Sidomuncul. Jadi salah satunya Sidomuncul juga menginovasikan di mana ampas jamu yang sebagai limbah ini kita inovasikan, kita gunakan menjadi energi baru yang terbarukan yang kita juga gunakan untuk bahan bakar di Sidomuncul. Ada lagi yaitu dalam bentuk limbah kita inovasikan, kita gunakan untuk memproduksi produk yang namanya pupuk herbafam. Jadi dari limbah ini kita gunakan juga sebagai pupuk. Nah, pupuk ini kita produksi, kita distribusikan, kita jual produknya ke seluruh Indonesia. Bahkan ini juga sudah menembus ke pasar internasional ya. Salah satunya di Amerika, ini produknya sangat diminati di sana. Nah, produknya pupuk ini sendiri ini diproduksi oleh anak perusahaan kami, namanya adalah PT Sidomuncul Pupuk Nusantara. Selain menjadi dua produk tersebut, ini kita juga gunakan limbah kemasan ini menjadi produk-produk yang bisa didaur ulang kembali seperti menjadi tas atau dompet, ada juga berbagai produk-produk lain. Biasanya ini kita kemas menjadi salah satu bentuk program CSR kami. Jadi untuk masyarakat sekitar yang ada di Sidomuncul, ini seperti ada ibu-ibu PKK yang ada di sini, ini kita ajarkan untuk membuat salah satunya mendaur ulang limbah plastik kemasan dari Sidomuncul. Nah, yang terakhir ini adalah untuk distribusinya. Jadi untuk Sidomuncul sendiri, produknya ini dibantu oleh salah satu anak perusahaan kami yaitu PT Muncul Mekar untuk aktivitas distribusi produknya, yang mana PT Muncul Mekar ini telah memiliki 120 lebih subperwakilan dan juga distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk distribusi yang ada di kota-kota provinsi, kabupaten, kecamatan dari Sabang sampai Merauke ini dibantu oleh PT Muncul Mekar untuk distribusinya. Bahkan ini kita juga mendistribusikan produk-produk kami sampai ke pasar internasional ya. Salah satunya produk pelak angin ini bisa kita jumpai di banyak negara-negara yang ada di benua Eropa, benua Asia, dan lain sebagainya. Nah, begitu untuk presentasi dari PT Sidomuncul, semoga dapat menjadi salah satu wawasan ya, dan juga obat jika tidak bisa berkunjung ke Sidomuncul, setidaknya kita bisa berjalan-jalan Bapak maupun Ibu Guru untuk acara selanjutnya, untuk sesi diskusi mungkin silakan. Silahkan yuk diajukan. Kesempatan yang emas loh ini, kesempatan yang istimewa. Kita bisa berbincang langsung dengan pihak industri, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yuk yang mau bertanya silahkan boleh diacungkan tangan ya yang di situ ya, ada pilihannya ya di situ ya, dan bisa dihidupkan speakernya, audionya maksudnya ya. Sebutkan nama, kelas, lalu ajukan pertanyaan kalian. Yuk guys. Mbak Bella mau bertanya? Tarik nafas dulu, deg-degan ya, tarik nafas dulu, baru bertanya.
Atau Bapak Ibu guru juga boleh loh. Bu, saya mau tanya, Ya, silahkan Mbak. pengemasan produk itu bagaimana caranya, Bu? Oke, Mbak Bella ya ini yang bertanya ya. Bagaimana kalau untuk pengemasan produknya itu seperti apa, Ibu? Mbak Bella kelas berapa Mbak Bella ini? Kelas 10 farmasi A. Oke, kelas 10 farmasi A ya, Mbak Bella Ratnasari. Iya, mau dijawab langsung atau mau dihimpun dalam satu sesi mungkin 3 penanya baru dijawab atau satu-satu Ibu? Silakan. Langsung aja. Langsung aja enggak apa-apa, Ibu. Oke. Oh, oke, baik. Langsung saja kalau begitu terkait pengemasan produk ya. Kalau tadi ada berbagai modernisasi kemasan, ini sebetulnya untuk kemasan di Sidomuncul sendiri kita bagi menjadi 3 kemasan ya. Jadi di sini ada yang namanya kemasan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk kemasan primer ini apa? Jadi kemasan primer adalah dari awal produk jadi masuk ke dalam kemasan. Jadi ketika pertama kali produk jadi masuk ke dalam kemasan ini kita sebut dengan kemasan primer. Seperti ketika bentuknya masih cair tolak angin, kita masukkan ke dalam kemasan tolak angin awal, yaitu menjadi kemasan yang berupa saset plastik gitu ya. Nah, ini adalah untuk kemasan primernya. Ketika sudah menjadi saset, ini kita masukkan lagi. Kemasan sekunder ini banyak bentuknya. Ada yang dalam bentuk dus kecil, ada yang dalam bentuknya stoples seperti anak sehat. Ini ada yang menggunakan stoples. Ada juga dalam bentuknya yaitu renteng. Nah, renteng ini bisa kita lihat dalam produk seperti susu jahe, kopi jahe. Ini kenapa kok dari kemasan sekunder ini ada banyak macam dan juga bentuknya. Kok ada yang stoples, ada yang renteng. Ini sebetulnya adalah untuk menjawab kebutuhan dari customer kami. Jadi ketika beli ke warung nih adik-adik sekalian. Nah, ketika di warung ini biasanya lebih tertarik ketika melihat produk yang di bentuknya ini dalam bentuk renteng ya. Biasanya ini di display di warung-warung. Karena kan langsung bisa kelihatan, oh beli yang ini, itu bisa langsung terlihat. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan dari customer itu sendiri. Atau dalam bentuknya stoples, atau juga dalam bentuk dus kecil. Nah, dalam bentuk dus kecil ini biasanya bisa dibawa kemana-mana, jadi lebih praktis. Ini adalah salah satu alasan kenapa kok kemasan dari sekunder ini beraneka ragam macam dan bentuknya. Nah, untuk yang terakhir, ini untuk kemasan tersier. Jadi untuk kemasan tersier sendiri, ini kita lakukan untuk pengemasan yang sudah dalam bentuknya tadi ya, stoples, dus kecil, atau dalam bentuk renteng yang dalam bentuk plastik, ini kita masukkan lagi ke dalam karton yang lebih besar. Jadi dus yang lebih besar. Ini ketika di kemasan tersier ini, biasanya kita langsung distribusikan ke negara-negara atau kota-kota tujuan yang akan menjadi salah satu target untuk distribusi produk kami. Jadi ada 3 tadi untuk kemasannya sendiri, yaitu kemasan dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemasan ini kita dapatkan dari mana? Nah, ternyata kalau kemasan-kemasan yang di Sidomuncul ini kita juga lakukan untuk produksi kemasannya ini di anak perusahaan kami. Jadi ada yang namanya PT Muncul Putra Offset. Ini adalah salah satu anak perusahaan kami yang menjadi salah satu penyedia kemasan. Jadi kemasan-kemasan yang digunakan Sidomuncul ini sudah diproduksi langsung oleh anak perusahaan kami juga. Seperti itu untuk Bella. Silakan jika ada yang lain yang ingin bertanya atau mungkin dari Bella ada tambahan lagi. Bagaimana Mbak Bella? Sudah terjawab? Apa masih ada yang mengganjal? Iya, Bu.
Oke, sepertinya sudah ya. Sudah jelas ya Mbak Bella ya. Oke, yuk untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga dan selanjutnya juga boleh. Silakan langsung dihidupkan audionya, lalu langsung memberikan perkenalan dulu ya namanya siapa biar tahu kalian bernama siapa. Saya mau tanya. Oke, Mbak Dwi Syifa ya, kelas 10 Farmasi A. Mbak Dwi Syifa sama Mbak Salma. Mbak Dwi Syifa dulu ya untuk Mbak Salma dan Mbak Salma itu yang berada. Silahkan dia terlebih dahulu. Kita beri kesempatan kepada Mbak Dwi Syifa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Dwi Syifa. Produk yang paling istimewa dari Sido Muncul itu apa dan apa alasan konsumen, apa alasan produk bisa berlaku sampai saat ini? Mbak Dwi Syifa coba diulangi lagi pertanyaannya dan berbicaranya mepet itu ya di audionya ya. Produk yang paling istimewa dari Sido Muncul itu apa dan apa alasan produk itu bisa berlaku sampai saat ini? Oke, jadi produk yang istimewa dari PT Sido Muncul itu apa sih Bu? Lalu kenapa bisa bertahan sampai sekarang seperti itu? Kita tamu dulu ya Ibu, soalnya tadi ada dua penanya. Yang satunya tadi siapa ya Bu? Salma. Mbak Salma ya sepertinya tadi ya. Silahkan Mbak. Ya, baik, silakan. Halo, Hai, saya mau bertanya. Oke, Mbak Salma silahkan. Apa produk unggulan dari PT Sido Muncul yang paling populer dan sebentar Bu, ngerangkai kata-katanya bingung. Oke. Apa yang Oke, tarik nafas dulu coba, tarik nafas dulu. bentar Bu, tunggu Bu. Oke, saya tunggu ya. Ya, mungkin untuk Mbak Salma bisa dituliskan chat di chat room-nya untuk pertanyaannya. Tadi ada beberapa suara yang agak cukup mengganggu, jadi bisa dituliskan pertanyaannya via Saya mute dulu ya Mbak siapa tadi Mbak Salma sudah tuh ya. Oke Mbak Salma, pertanyaannya bisa ditulis di chat atau bisa diketik di grup WA. Nanti bisa saya sampaikan di sini gitu ya. Sambil menunggu Mbak Salma, tadi untuk pertanyaan Mbak Dwi Syifa boleh dijawab terlebih dahulu Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi untuk pertanyaan dari Dwi Syifa ya, ini tadi pertanyaannya produk istimewanya apa? Kenapa bisa bertahan sampai saat ini? Mungkin yang produk istimewa ini bisa dijawab sama muka. Ini namanya adalah OHT atau obat herbal terstandar. Yang ketiga, ini tingkatannya namanya adalah tingkatan fitofarmaka. Jadi ada 3 ya kalau tingkatan dalam jamu ini namanya produk tolak angin. Jadi ini ini adalah satu-satunya produk yang dimana di Sido Muncul ini masuk dalam kategori OHT atau obat herbal terstandar. Jadi sudah naik tingkat dari jamu, ini naik tingkat ke OHT atau obat herbal terstandar. Ini artinya apa? Ini artinya kita sudah melalui dari uji preklinis
yang sudah dilakukan. Jadi tolak angin sendiri ini juga sebetulnya merupakan salah satu produk unggulan ya. Kalau tadi Salma mungkin bertanya produk unggulannya apa, salah satunya juga tolak angin. Jadi ada banyak produk unggulan sebetulnya di sini seperti tolak angin, tolak linu, kuku bima, ada juga anak sehat, susu jahe, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang istimewa tadi adalah tolak angin, yang dimana sudah masuk ke dalam kategorinya OHT. Nah, kenapa bisa bertahan hingga saat ini? Jawabannya adalah satu tadi ya, kata kuncinya inovasi. Jadi Sido Muncul selalu melakukan berbagai inovasi dalam produknya. Inovasinya ini bisa berbagai macam. Salah satunya yang namanya inovasi ini bisa juga dari inovasi rasanya. Nah, rasanya ini bisa kita lihat dari produk yang namanya anak sehat. Anak sehat ini karena anak-anak ini biasanya cenderung bosan ketika mengkonsumsi sebuah produk. Nah, harapannya ketika mereka bosan bisa berganti-ganti setiap harinya. Nanti Senin, minum yang rasa coklat atau Selasa minum rasa strawberry. Ada yang namanya tolak angin ini dulunya tidak langsung dalam bentuk cair yang biasanya kita kenal dari yang kita kenal sekarang ini. Dari awal produk ini sebetulnya bentuknya adalah sediaan serbuk. Ketik mungkin. Ketika sudah menjadi serbuk, ini di tahun 1990-an, kemudian kita kembangkan dalam bentuk sediaan cair. Ketika sudah menjadi cair, tadi ada lagi ya, kita kembangkan lagi dalam bentuk sediaan kapsul. Ada juga balsam tolak angin, atau tadi minyak aroma angin, minyak aroma terapi ya, yang namanya tolak angin care. Jadi kita inovasikan juga, nama produknya sama, tetap tolak angin, tapi bisa dikonsumsi dalam berbagai macam sediaan. Yang terakhir, ini kita inovasikan dalam bentuk inovasi khasiat juga ya. Nah, inovasi khasiat ini bisa kita lihat dari yang namanya produk tolak angin. Nah, tolak angin ini ada yang namanya tolak angin ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kita juga buat salah satu produk yang namanya adalah tolak linu. Nah, ini kita gunakan salah satunya manfaatnya adalah untuk meredakan pegal dan juga linu yang ada di sendi tubuh seperti itu. Nah, tadi ya salah satu kuncinya kalau di Sido Muncul ini namanya adalah inovasi. Jadi kenapa masih bisa bertahan sampai saat ini? Kuncinya tadi adalah inovasi. Seperti itu dari Bu Syifa, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan lagi mungkin? Atau sudah cukup? Oke, cukup. Oke, sepertinya cukup. Kenalkan, nama saya Putri Indriani dari kelas 11 Farmasi B, ingin bertanya. Ini kan industri perseroan bahan baku produksinya berasal dari perkebunan yang dikelola perseronya sendiri. Apabila ada dari eksternal, bagaimana strategi perseroan menjaga keberlangsungan suplai bahan baku? Ini yang bertanya Mbak Fasya, Mbak Ivana tuh Mbak Tuti ya? Tuti tuh. Oh Mbak Tuti, oke. Mbak Tuti bertanya. Tentang itu ya? Oke, suplai bahan bakunya iya. Bagaimana kalau ada eksternal yang masuk begitu ya? Ada dua pertanyaan juga ini Bu, tadi dari Mbak Tuti dan ada di kolom chat Mas Ardi Suryawibowo bertanya, kelas 10 PHP, ada berapa cabang PT Sido Muncul di Indonesia Ibu? Bu saya. Sebentar ya Mbak ya, kita jawab dua pertanyaan terlebih dahulu ya. Kita jawab pertanyaan dari Mbak Tuti dan Mas Ardi terlebih dahulu. Silahkan Ibu Meli.
Ini mau dijawab langsung atau bagaimana Ibu? Dua terlebih dahulu aja ya tadi ya. Dua terlebih dahulu ya. Ya. Ya, dari Tuti Indriani tadi ya, bertanya tentang dari suplai bahan baku. Tadi sebetulnya kalau yang dijelaskan ini suppliernya memang dari eksternal. Kalau dari internal, ini hanya beberapa bahan baku yang kita butuhkan dalam skala kecil, seperti ada pandan, serai. Nah, ini memang kita ambil dari sekitar lahan yang kita manfaatkan, sekitar lahan pabrik yang kita manfaatkan untuk penanaman pandan dan juga serai salah satunya. Nah, kalau yang lainnya ini sebetulnya dari eksternal semua. Namun petani ini yang kita yang kita biasanya ambil sebagai supplier ini sebetulnya adalah petani-petani eksternal. Jadi mereka ini salah satunya biasanya tergabung dalam kelompok tani ya. Nah, kelompok tani ini kemudian bergabung menjadi sebuah organisasi yang dimana dari sekumpulan petani ini kemudian mengirimkan bahan bakunya ke Sidomuncul. Jadi di sana kita tugasnya adalah untuk memonitoring saja dan juga mendampingi. Kalau untuk petani tadi untuk pekerja. Dan untuk selanjutnya, ini tadi dari pertanyaannya yaitu salah satunya strategi perusahaan untuk menjaga suplai dari bahan baku yang digunakan oleh Sidomuncul. Jadi biasanya ada sentra petani dari luar. Biasanya jika seperti pandemi ini salah satunya, ketika jahe kemudian marak digunakan oleh banyak masyarakat di Indonesia untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini bagaimana? Apakah suplai bahan bakunya ini juga terganggu? Yaitu dari strategi internal kami, yaitu yang namanya ada salah satu unit R&D budidaya tanaman. Nah, dari pihak unit R&D budidaya tanaman ini mereka sudah mempunyai mitra-mitra yang dimana ini menjadi mitra binaan dari PT Sidomuncul. Nah, mitra ini kemudian kita pantau, kita monitoring bagaimana produksi untuk bahan bakunya sendiri. Nah, ketika salah satunya ini pernah terjadi di Sidomuncul, ini pernah terjadi kelangkaan bahan baku yang namanya kayu manis ya. Jadi ketika terjadi kelangkaan tersebut, ini kita lakukan juga salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh tim R&D dari laboratorium kami. Jadi ketika kita menghadapi salah satu kelangkaan bahan baku yang pernah terjadi ini di kayu manis, ternyata ketika diteliti oleh tim R&D dari laboratorium kami, ini ditemukan zat aktif yang ada di kayu. Nah, ketika ditemukan di ranting kayu manis, ini kita lihat nih zat aktifnya ada berapa kadar dari zat aktif tersebut. Ternyata ketika di ranting kayu manis ini kadarnya tidak setinggi seperti kita menggunakan kayu manis pada umumnya ya. Nah, ini bisa salah satunya menggunakan ranting, namun kita gunakan untuk misalnya ketika harusnya tadi 1 ton dari kayu manis yang digunakan, kita akhirnya beralih ke ranting. Nah, ini bisa saja yang kita gunakan bisa menjadi 2 ton ranting untuk zat aktif, menyamakan zat aktif dari kayu manis itu tersebut. Seperti itu. Jadi kita mencari bahan substitusi yang bisa mensubstitusi dari bahan baku yang mengalami kelangkaan tersebut. Namun juga tentunya untuk mencegah tersebut kita gunakan aktivitas monitoring dan juga pendampingan ke mitra-mitra petani yang sudah biasanya kita dampingi dan juga kita bina di Sidomuncul ini. Seperti itu. Mungkin dari Bu Syifa ada tambahan atau pertanyaan lagi? Atau sudah cukup?
Sudah cukup. Oke, baik. Lanjut untuk Ardi Suryawibowo, ini tadi bertanya ya, ada berapa cabang dari Sidomuncul? Jadi untuk pabriknya sendiri sebetulnya hanya yang ada di kawasan Brebes ini yang beroperasi, jadi hanya ada satu pabrik. Namun untuk berbagai kantor ini kita juga ada salah satunya head office atau kantor pusatnya, yaitu di Semarang, di Tentrem ya. Jadi salah satunya adalah di Hotel Tentrem, ini adalah head office dari PT Sidomuncul, dan juga ada juga marketing office-nya atau kantor pemasarannya. Ini bertempat di Cipete, Jakarta. Nah, selain itu, ini juga kita tadi ada berbagai anak perusahaan seperti PT Muncul Mekar, yang dimana mereka ini kantor distribusinya ini tersebar ada lebih dari 120 kantor perwakilan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu untuk Ardi Suryawibowo ya. Silakan, sepertinya tadi ada Fajria atau Elisa Finka yang tadi ingin bertanya ya. Silakan, bisa dibantu untuk Ibu Guru. Untuk Mbak tadi siapa ya, Mbak Finka, ada di kolom chat Ibu. Jadi di kolom chatnya, wah banyak sekali ya. pertanyaannya ya. Jadi antusiasme untuk bisa mengetahui ilmu lebih lanjut di PT Sidomuncul ini luar biasa sekali. Jadi ada banyak pertanyaan ini yang muncul di kolom chat. Kita lihat dulu yang setelah Mas Arbi ada 3. Kita buka dia dulu mawon ya Bu. Yang pertama dari Mbak Afria ini. Ya boleh dibantu Ibu. Dari Mbak Afria. Untuk yang lainnya kita lihat di chat dulu ya. Tadi sebenarnya udah pada masuk walaupun mau berbicara langsung, tapi sudah diketik di kolom chat. Untuk yang Mbak Afria, apakah PT Sidomuncul menggunakan pengecer khusus Ibu? Itu saya juga nggak paham sih Ibu itu. Pengecer ya, pengencer ya. Ini karena sudah pada mendapatkan ilmu juga Ibu ini di sekolah tentang obat-obat herba, jadi mungkin mereka juga lebih paham gitu ya. Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, ya ini dari Mbak Fiona. Siapa ini ya? Benar ya? Tadi kan dijelaskan Ibu tentang pengolahan produk di PT Sidomuncul itu dengan cara mengambil ekstraknya atau ekstraksi. Nah, itu proses ekstraksinya bagaimana? Dan apakah semua produk cara pengolahannya hanya dengan cara ekstraksi saja? Kayak itu. Wah, ini mengamalkan ilmu yang ada di kelas ya, paham tentang seperti ini ya, keren-keren kalian ini ya. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga, proses pengolahan produknya bagaimana? Dari Mbak Abidah ya ini ya, salah satunya ada 3 orang, tapi kita perwakilan untuk yang Mbak Abidah. Nah, setelah itu dulu Ibu untuk 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab gitu ya. Nanti untuk sesi yang selanjutnya kita baru baca yang lainnya. Begitu. Monggo. Ya, baik. Menjawab untuk Eka tadi ya, yang bertanya tentang pengecer khusus ya, apakah Sidomuncul juga menggunakan pengecer khusus? Ini sebetulnya terjawab tadi ya, untuk salah satu anak perusahaan kami, yaitu yang namanya PT Muncul Mekar, ini yang membantu distribusi. Jadi untuk agen pemasaran dan lain sebagainya, ini langsung dilakukan oleh PT Muncul Mekar. Untuk detailnya sendiri, dari PT Muncul Mekar nantinya mungkin akan ada salah satunya sales atau agen pemasaran yang langsung terjun ke masyarakat atau ke pasar-pasar yang dimana mereka sudah mempunyai beberapa tenaga pemasar. Jadi di sana untuk tenaga pemasar sendiri yang biasanya langsung menjadikan atau mengumpulkan jadi satu dari berbagai pengecer yang ada di pasar, warung, atau toko-toko dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk distribusinya sendiri ini langsung terpusat di anak perusahaan kami, yaitu oleh PT Muncul Mekar, di mana ini tentunya dari PT Muncul Mekar, dari pusat, baru nanti ke kantor perwakilan di masing-masing wilayah. Dari kantor perwakilan di masing-masing wilayah nanti akan ada agen pemasaran yang ditugaskan. Dari agen tersebut kemudian
yang akan nantinya terjun dan langsung berinteraksi kepada pengecer-pengecer yang ada di pasaran atau yang ada di masyarakat, dari pengecer toko, warung, ataupun yang sebagainya tadi ya. Seperti itu mungkin dari Eka. Jadi tidak ada pengecer khusus, namun adanya yaitu salah satunya ya anak perusahaan kami yang bertugas khusus di bagian distribusinya dan juga membantu di bagian distribusinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari Fiona ya. Fiona bertanya tentang pengolahan proses ekstraksinya, karena tadi dijelaskan ada anak perusahaan yang melakukan aktivitas ekstraksi. Nah, untuk aktivitas ekstraksinya sendiri, ini bisa kita lihat bisa saya jelaskan yaitu yang pertama, di tahap pertama yaitu ada yang namanya proses maserasi. Jadi nanti bahan simplisianya ini dimasukkan ke dalam wadah, kemudian direndam dalam alkohol selama 1 kali 24 jam. Ini yang namanya adalah proses maserasi. Nah, untuk yang tahap kedua, ini kita lakukan yang namanya proses perkolasi, yaitu di mana hasil perendaman yang tadi, perendaman simplisia ini dimasukkan ke dalam mesin perkolasi. Dan nanti kemudian disirkulasi dalam suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Yang ketiga, nanti ada yang namanya proses evaporasi. Nah, kalau evaporasi ini dari hasil perkolasi kemudian dipekatkan ke dalam mesin evaporasi yang dimana dalam mesin ini suhunya mencapai 60 derajat Celcius selama 3,5 jam melalui sistem destilasi. Nah, yang keempat, ini kemudian ada yang namanya proses sterilisasi. Jadi kita lakukan sterilisasi di mesin steril, di mana ini suhunya mencapai 140 derajat Celcius dan tujuannya adalah untuk mencegah adanya tumbuhnya mikroba. Dan yang untuk kelima, ada yang namanya proses penimbangan. Jadi ini proses penimbangan ini ada di area penimbangan ekstrak ya. Jadi tadi ekstrak yang sudah steril kemudian ditimbang dengan standar berat yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir kemudian adalah ada yang namanya penyimpanan ekstrak. Nah, di dalam ekstrak yang tadi sudah dihasilkan, kemudian kita simpan di cold storage, di mana cold storage ini bersuhu dari 0 sampai 10 derajat Celcius. Jadi tadi ada berbagai proses-proses, yaitu proses maserasi, perkolasi, evaporasi, sterilisasi, penimbangan, dan juga penyimpanan untuk ekstraknya. Nah, untuk pengolahan dari produknya sendiri bagaimana? Jadi untuk pengolahan produk tentunya ada berbagai macam ya, karena untuk pengolahan produk ini sendiri ada berbagai sediaan produk yang kita produksi. Seperti tolak angin, ada yang dalam bentuknya permen, cair, dan juga serbuk, dan lain sebagainya. Namun salah satunya yaitu untuk produk kini ya, cair ya, kalau di tolak angin sendiri, ketika produk ini kita dapatkan bahan bakunya, bahan baku tersebut kemudian kita lakukan untuk ekstrak terlebih dahulu. Jadi ekstraknya ini dilakukan oleh anak perusahaan kami tadi, PT Semarang Herbal Indoplant. Kemudian ekstrak ini nanti baru diproduksi di PT Sido Muncul, di mana akan dimasukkan ke dalam mesin yang namanya bukan mesin ya, jadi dimasak terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dimasak, baru nanti akan dimasukkan ke dalam mesin fill and seal. Jadi ketika ekstrak tadi sudah dimasak, kita masukkan ke dalam mesin fill and seal, di mana mesin ini nantinya ada 8 saluran, yang dimana saluran ini nanti ketika sudah menjadi cairan tolak angin, baru nanti akan masuk ke dalam saset-saset ini menggunakan 8 saluran. Jadi ketika dari produksi ini langsung, ketika produksi langsung produksi 8 kemasan, jadi otomatis ya. Nah, ketika sudah melalui oleh mesin fill and seal ini, kemudian kita masukkan ke dalam kemasan sekunder,
kemasan primer, sekunder, dan juga tersier, seperti itu. Jadi ada berbagai proses yang tentunya proses ini berbeda-beda, namun salah satunya adalah proses dari talak angin tersebut, seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Baik, ini banyak pertanyaan yang masuk pada kolom chat Ibu, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya sortir beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab, karena ada beberapa pertanyaan yang hampir-hampir sama pertanyaannya. Sebentar, saya sudah membariskan tadi yang pertama pertanyaan dari antara Mbak Alisa dan Mbak Finka tadi. Ada 2 orang yang dijadikan satu, lalu pertanyaannya adalah, saya scroll terlebih dahulu. Nah ini, Ibu izin bertanya, terkait limbah untuk energi pembaharuan, apakah dalam produksi olahan limbah tersebut terdapat limbah lagi, atau olahan tersebut merupakan limbah terakhir dalam kegiatan produksi, Bu? Karena kan tadi dijelaskan kalau limbahnya itu dijadikan apa tadi, Ibu ya? Nasrul Fajri. Siapa tadi? Nanti ya Mas ya, tunggu ya. Tadi sudah Bu Aina baca chatnya Mas Nasrul, jadi tunggu dulu, kita jawab pertanyaannya yang Mbak Finka sama Mbak Alisa dulu ya. Oke, jadi seperti itu Ibu. Pertanyaannya dari Mbak Elisa dan Mbak Finka, pengolahan limbahnya itu apakah sudah yang paling terakhir dalam kegiatan produksi? Gitu. Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, tadi ada yang bertanya mengenai bagaimana Ibu cara pengolahan herbalnya? Karena ini banyak siswa, karena sudah diajari tentang materi tentang herbal dan lain sebagainya. Jadi banyak yang penasaran gitu untuk pengolahan herbalnya kalau di perusahaan itu seperti apa, karena sekolah kami juga ada pembuatan serbuk apa aja ya, ada jahe instan, ada temulawak dan sebagainya gitu. Kalau dalam perusahaan itu pengolahannya seperti apa Ibu untuk pengolahannya herbal gitu. Lalu yang terakhir ya untuk sesi yang ketiga, ya, lalu untuk pertanyaannya dari Mbak Nani tadi saya baca. Saya Bu, sejarah. Sekarang sudah muncul. Sabar ya Mas ya. Ya ini pertanyaan sudah Bu Aina sortir ya. Nanti kalau yang yang tidak muncul yang tidak dibacakan, nanti kita bisa diskusi lagi kalau waktunya masih ada, gitu ya Mas ya. Iya, karena kalau untuk sejarah tadi sudah disampaikan di awal gitu ya untuk sejarahnya. Lalu pertanyaan ketiga Ibu dari Mbak Nani kelas 10 farmasi A ini. Kan tadi ada penyeleksian tanaman Ibu. Nah, kalau tanaman itu ada yang tidak atau kurang dalam memenuhi syarat, itu apakah dikembalikan ke petani atau bagaimana Ibu? Begitu. Baik ya, 3 pertanyaan dulu ya yang kalau misalkan ini sudah terjawab dan waktunya masih, saya beri kesempatan untuk Mbak-mbak dan mas-mas yang lainnya. Kita jawab pertanyaan 3 dulu tadi. Yang pertama dari Mbak Elisa Finka, lalu yang kedua tadi dari Mbak siapa yang kelas 10, lalu yang ketiga dari Mbak Nani, gitu ya. Monggo Ibu. Yang lainnya sabar. Ya, baik. Banyak ya, ini antusiasmenya bagus sekali. Jadi tepuk tangan melalui virtual ya. Jadi banyak sekali di sini. Saya senang sekali untuk pertanyaannya. Salah satunya tadi yang ditanyakan ini adalah terkait limbah ya, limbah dari Sidomuncul sendiri ini ada, apakah tadi sudah merupakan limbah akhir. Jadi limbah akhirnya tadi adalah ampas jamu. Jadi ampas jamunya ini salah satunya adalah merupakan limbah padat dari Sidomuncul. Nah, limbah padat ini kemudian dari Sidomuncul ini sebetulnya ada 2 kategori limbah ya, limbah padat organik
dan juga yang muncul ini ada merupakan untuk 98%-nya ini adalah limbah padat organiknya. Nah, ini berupanya apa saja, yaitu seperti ampas ekstraksi, limbah pertanian seperti ada daun, ranting, kayu, atau limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, nah ini kemudian limbah tersebut ini sebagian besar dimanfaatkan ini sebagai sumber. Ya, boleh di-mute untuk semua peserta. Dan limbah ini sebagian besar dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam bentuknya ini adalah biomass dan juga wood pellet. Atau salah satunya tadi juga kita lihat yaitu diproduksi oleh anak perusahaan kami dalam bentuk pupuk organik. Dan yang kedua, dari limbah padat ini juga ada yang namanya selain limbah padat organik, ada yang namanya limbah padat non-organik. Ini seperti bahan anorganik seperti sisa kemasan produk, plastik, botol, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagian digunakan menjadi produk daur ulang, yang dimana ini bisa dalam bentuknya produk hasil handicraft dan dikemas. Ini salah satunya menjadi program CSR kami untuk masyarakat sekitar. Jadi tadi masyarakat sekitar ini kemudian kita beri pelatihan untuk mengemas dalam bentuk handicraft, bisa dijadikan tas atau tempat tisu atau dalam bentuk daur ulang limbah-limbah kemasan seperti yang bisa. Nah, untuk selain itu, ini sebetulnya Sido Muncul juga punya yang namanya IPAL. IPAL ini adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, untuk yang ada di Sido Muncul sendiri, ini dari IPAL nanti, kemudian ketika dari IPAL ini akan diproses limbahnya sebelum nanti akhirnya kita lepaskan airnya ke masyarakat, ke sungai-sungai ada di sekitar. Jadi di IPAL ini kita sudah awasi dan juga monitoring, salah satunya dengan pengujian ketika air ini digunakan ke ikan-ikan. Jadi di sini ada salah satu kolam seperti itu ya. Ketika dilihat ikan tersebut bisa bertahan hidup, ini adalah salah satu aspek yang dimana air ini sudah bisa dilepas ke sungai-sungai sekitar dari Sido Muncul ini. Jadi tadi untuk limbah-limbahnya di sini kita tentunya ada berbagai teknologi yang mendukung di instalasi pengolahan air limbah ataupun juga salah satunya berbagai limbah padat organik maupun anorganik kami yang kemudian dimanfaatkan sedemikian rupanya. Jadi kalau bisa ini Sido Muncul sendiri ini berkomitmen untuk zero waste ya. Jadi untuk limbahnya ini kemudian banyak yang kemudian didaur ulang dan juga dimanfaatkan dalam berbagai produk-produk, salah satunya pupuk atau wood pellet dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk tadi, untuk selanjutnya itu penyeleksian tanaman yang ada di Sido Muncul. Ini apakah dikembalikan atau bagaimana? Jadi untuk seleksi bahan bakunya sendiri, tadi ada 3 ya sebetulnya. 3 ini apa saja? Ini adalah tadi, yaitu kebersihannya. Kebersihan ini dilihat, apakah bahan bakunya ini ada kotoran yang tertempel atau tidak, atau masih ikut serta dalam bahan baku atau tidak. Nah, ketika ada, berarti ini tidak memenuhi dari SOP kami. Atau juga dari ketepatan bahan baku. Jadi kalau di Sido Muncul ini kita gunakan yang namanya jahe emprit. Ketika yang datang, ini sama-sama jahenya, namun dalam bentuknya jenisnya jahe gajah. Nah, ini bisa saja tidak kita terima karena dari bentuk jenis sudah berbeda, karena jahe yang kita gunakan di sini adalah jahe emprit. Yang terakhir kita lihat juga dari kadar airnya. Jadi untuk kadar air di sini, karena kita kalau Simplicia ini kita terima dalam bentuk kekering, jadi kadar air ini juga ada persentase, yang dimana persentase ini juga harus penuhi ya. Jadi ketika 3 aspek ini tidak terpenuhi, ya mohon maaf akan kita kembalikan ke supplier kami
karena tidak sesuai dengan standar bahan baku mutu yang kita minta dari PT Sido Muncul. Seperti itu untuk proses pengolahan produk, mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan Mbak Ami. Ya baik, terima kasih Mbak Meli. Sambil Mbak Meli bisa tarik nafas dulu kali ya. Jadi karena banyaknya pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga adik-adik terkait Sido Muncul tentunya menjadi bukti bahwa antusiasmenya tinggi ya terhadap Sido Muncul. Ya, saya akan bantu jawab untuk proses pengolahan herbal, khususnya di sini berarti mengenai tanaman obat atau simplisia ya. Jadi bagaimana cara pengolahan simplisia di Sido Muncul? Ya, sebetulnya sejak awal kami bermitra dengan supplier maupun petani, kami sudah sampaikan apa-apa saja persyaratan bahan baku tersebut bisa masuk ke Sido Muncul. Jadi seperti bagaimana kadar airnya, bagaimana cemaran bakterinya harus tidak ada, bagaimana cara mengiris atau memotong bahan bakunya, membujur atau melintang, berapa tebalnya, harus bersih dan seterusnya itu sudah kami sampaikan ke masing-masing pemasok bahan baku kami. Tapi namanya saja pemasok itu kan mesti ada yang ada saja hal yang terlewat ya, tidak bisa sempurna, tidak bisa semuanya ini 100% sesuai dengan standar yang sudah kami sampaikan. Jadi setiap bahan baku yang sudah sampai di Sido Muncul, meskipun sampel yang dia kirim sebelumnya itu sudah sesuai standar, ketika pengiriman bahan baku ke Sido Muncul ini akan tetap kami proses ulang, akan diproses kembali untuk memastikan bahwa memang semuanya sudah sesuai ataupun semuanya ini akan sesuai dengan standar yang akan kami gunakan. Nah, bagaimana proses pengolahannya? Yang pertama adalah dari sisi sortasi. Jadi di Sido Muncul ada beberapa tahapan proses pengolahan simplisia. Yang pertama adalah sortasi. Jadi ketika bahan baku tersebut sudah diperiksa oleh QC, tadi disampaikan oleh Mbak Meli ada beberapa parameter pengecekan di awal itu sudah oke, dinyatakan lolos dan juga diterima sebagai bahan baku. Yang pertama dia akan disortasi atau disortir dulu. Nah, sortirnya ini tergantung dari bentuk bahannya ya, ada yang berupa rimpang, ada yang berupa biji, berupa daun, akan disortasi berdasarkan bentuk dari bahan baku tersebut. Jadi akan dipilah-pilah, jangan sampai nanti dia ada kemasukan bahan yang enggak sejenis ya, misalkan jahe sama lengkuas itu kan bentuknya mirip-mirip ya, jangan sampai nanti kok kecampuran lengkuas atau kok kecampuran bahan baku yang tidak sesuai dengan yang kami butuhkan. Kemudian tahap yang kedua adalah pencucian. Jadi setelah disortasi, didapatkan memang bahan bakunya ini memang yang kami butuhkan, akan dicuci. Dicuci ini juga berdasarkan jenisnya. Kalau rimpang dia menggunakan seperti baling-baling pencucian begitu. Jadi ada baling-baling berputar, dia dicuci bahan bakunya di situ. Kemudian untuk yang bahan baku berupa daun itu biasanya pakai semacam keranjang gitu ya, dicelupkan ke bak yang berisi air, kemudian agak ditekan-tekan, dicuci di sana. Untuk bahan baku yang berbentuk lain juga menyesuaikan tergantung jenis bahannya. Kemudian tahap yang ketiga ada pengeringan ya, jadi setelah dicuci akan dikeringkan. Di Sido Muncul ini menggunakan oven. Jadi meskipun bahan bakunya ini datang dalam keadaan kering, ini nanti akan tetap melewati tahap-tahap yang kami sampaikan tadi. Jadi akan disortir ulang, akan dicuci ulang, akan dikeringkan ulang. Nah, harapannya tentunya ini semakin mendekatkan bahan baku tersebut dengan standar yang kami tetapkan di sini. Kemudian setelah pengeringan nanti masuk ke proses produksi. Nah, prosesnya ini tahap-tahapannya tergantung dari sediaan yang akan dibuat. Jadi nggak sama tahapnya. Sediaan cair ada prosesnya sendiri, sediaan yang serbuk ada prosesnya sendiri, sediaan yang permen ada prosesnya sendiri. Nah, ini akan mengikuti sediaan dari produk tersebut ya. Tapi tahapan proses produksi yang secara umum, yang pertama adalah penggerabahan. Jadi bahan baku tersebut tadi sudah dikeringkan, masuk ke proses penyimpanan. Kemudian tahap yang pertama diproduksi adalah penggerabahan. Jadi akan digerabah menggunakan mesin gerabah sederhana. Kemudian setelah itu ada penggilingan. Penggilingan ada dua, giling kasar dan juga giling halus. Kemudian masuk ke peracikan. Nah, di peracikan ini nanti akan di mix ya, dicampur dengan berbagai komposisi bahan sesuai dengan produk yang akan dibuat apa. Nah, sampai di sini nanti baru akan pisah-pisah ya. Kalau misalkan yang sediaan cair, misalkan tolak angin, habis peracikan dia masuk ke ekstraksi. Kalau misalkan yang sediaannya serbuk instan, habis peracikan dia masuk ke tahap pengemasan primer. Nanti kalau yang sediaan apalagi serbuk kasar, nanti dia masuk ke tahap
yang lainnya. Jadi untuk tahapan produksi secara umum berhenti sampai tahap peracikan, nanti kemudian tahap berikutnya menyesuaikan dari jenis sediaan produk yang akan dibuat apa. Ya, kira-kira itu yang bisa kami tambahkan untuk proses pengolahan Simplisia di Sido Muncul. Pada prinsipnya kami mengusahakan bahan baku yang datang ini sudah sesuai standar, tapi tentunya di Sido Muncul tetap distandarisasi ulang untuk memastikan setiap bahan baku yang kami butuhkan ini sudah tepat dari sisi standarnya. Kami kembalikan ke Bapak Ibu pendamping, apakah masih ada waktu? Masih ada waktu sekitar 5 menit. Ini ada satu pertanyaan yang saya juga penasaran Ibu, karena saya juga nggak tahu istilahnya. Dari Mbak Nafiah Azahra K11 Farmasi A. Bu izin bertanya, bagaimana cara pemenuhan atau menerapkan standar GMP dengan CBOTB? Seperti itu. Benar ya ngomongnya ya, CBOTB ya? CP, salah, CBOTB begitu. Bagaimana cara pemenuhannya? Itu lalu ada Bapak Guru Ibu ini yang bertanya, ada Bapak Ihsan yang bertanya, bagaimana proses pengolahan atau pembuatan produk susu jahe instan? Sepertinya dua itu dulu Ibu, karena pertanyaan yang lain-lain itu sebenarnya sudah terjawab, tapi ditanyakan ulang. Tapi tidak apa-apa ya, nanti kalau misalkan waktunya cukup, kita akan menjawab gitu deh. Dua pertanyaan dulu aja, lagi gitu ya. Gimana? Ya, baik, langsung saja. Tadi untuk Nafiah Kumairatun Azahra ya, tadi bertanya tentang CPOTB. Jadi tadi sekilas melihat GMP atau juga jadi GMP ini sama dengan CPOTB ya, hanya kalau GMP ini dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesianya ini CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi ini ada 11 aspek kalau membuat dari jamu ini sebetulnya kalau di Sido Muncul sendiri tidak hanya CPOTB. Jadi kita ada dua sertifikasi yaitu CPOTB dan juga CPOB. Bedanya apa? Jadi kalau CPOB ini untuk farmasi, kalau CPOTB untuk obat tradisional. Namun, kenapa Sido Muncul ini mendapatkan dua? Karena untuk proses yang kita lakukan di Sido Muncul sendiri, ini juga menerapkan proses yang ada di CPOB. Jadi kita juga menerapkan untuk kegiatan produksi ini juga dalam standar industri farmasi. Nah, untuk CPOTB sendiri ini sebetulnya ada 11 aspek yang harus dipenuhi ya. Ini ada aspek sistem manajemen mutunya, juga personalianya, bahkan bangunan, fasilitas dan juga peralatannya ini juga ada berbagai syarat-syarat khusus. Jadi kalau dari salah satu bangunannya ini lantainya ini harus lantai epoksi ya. Biasanya kalau lantai yang ada dalam sistem atau persyaratan CPOTB ini tidak boleh bersudut. Jadi ini salah satunya kenapa agar kalau ada kotoran mudah untuk dibersihkan. Ini adalah salah satu permintaan atau pemenuhan dari aspek yang harus dipenuhi di CPOTB. Aspek yang selanjutnya yaitu dari sanitasi atau sanitasi dan hygiene-nya. Jadi ini dari sanitasinya juga ada berbagai persyaratannya, dari dokumentasinya pun juga ada. Jadi kalau dokumentasi ini terkait administrasi. Seperti kalau di sini ada catatan atau forum ini juga harus diisi. Karena untuk apa? Jadi ketika kita ada kesalahan ini bisa untuk telusurnya ini memudahkan untuk sistem telusur ya. Jadi kesalahannya dari mana ini bisa ditelusuri dari administrasi yang kita biasanya isi dari forum atau juga CPB atau biasanya di sini CPB ini kita kenal dengan catatan pengelolaan batch. Jadi setiap batch nanti akan ada catatan-catatan yang biasanya diisi oleh tim quality control kami untuk memeriksa ataupun mengawasi berbagai aktivitas produksi yang ada di Sido Muncul. Nah, selanjutnya ada juga dari aspek produksinya.
Ini juga kita ada berbagai persyaratannya atau juga pengawasan mutu. Jadi kalau di SIDO muncul ini tidak hanya QC, tapi juga ada yang namanya QA. Jadi untuk pengawasan mutunya ini tentu nanti harus dilakukan berbagai aspek-aspek yang harus dipenuhi. Dan juga ada yang terakhir yaitu termasuk ketika kita membuat atau juga menganalisa ini harus berdasarkan kontraknya. Ini ada 11 aspek. Jadi salah satunya tadi dari dokumentasi ini juga harus mudah untuk ditelusur, juga harus terdokumentasikan semuanya. Jadi ada forum-forum atau juga catatan yang harus diisi atau bahkan gedungnya. Tadi dari lantainya pun ada berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Seperti itu untuk yang ada di SIDO muncul ini mungkin tidak bisa terjelaskan semuanya ya. Namun kalau di sini tentu ada berbagai APD juga yang harus dipenuhi. Jadi 11 aspek ini tentunya juga luas sekali untuk bisa terjabarkan. Setidaknya bisa kita sebutkan berbagai aspeknya itu apa saja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi untuk bagaimana proses pembuatan susu jahe instan. Ini sebetulnya sama tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ami tadi, sudah melalui untuk berbagai proses seperti penggilingan dan juga ada peracikan dan nantinya juga nanti giling ini ada giling kasar ataupun giling halus. Nah, setelah digiling baru nanti kita lakukan untuk pengemasan. Pengemasan ini kemudian ada kemasan primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi untuk susu jahe ini sama saja seperti proses yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mungkin sudah terangkum, tidak perlu mungkin dijelaskan lebih secara detail lagi karena tadi sudah disampaikan ya. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Tapi ini ada sanggahan, yang tambahan pertanyaan. Lebih ke bagaimana Ibu metode pembubukannya atau pembuatan serbuk jahenya? Apakah sama atau apa sudah terjawab sebelumnya atau ada proses yang berbeda mungkin? Pakainya tadi Bu, tetap di penggilingannya ini pakainya giling halus. Oh, oke. Iya. Jadi hanya lebih ke metode pembubukannya ya tadi masuk ke aspek proses giling halusnya itu tadi. Baik. Ini dari pertanyaan yang masuk, saya bacanya sih kemungkinan sama ya dengan sudah terjawab sebelum-sebelumnya. Iya, oke, ada yang terima kasih begitu ya. Sudah, adakah lagi sudah jam 10.32 ini waktunya sudah 10:30. Ibu panitia bagaimana? Sudah atau Pak Isan sudah? Ya, mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab bisa dikirimkan ke email kami, Ibu. Jadi bisa berkirim melalui email di humas.semarang@sidomuncul.id. Biar kami save chatnya, jadi biar tersimpan juga, begitu ya. Ya, nanti bisa dituliskan di via chat, nanti dibantu oleh Mbak Ami. Untuk alamat emailnya, jadi nanti silakan bisa berkirim email jika ada berbagai pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti kita akan kirimkan jawabannya melalui email tersebut. Seperti itu. Ini karena memang kami dari jurusan farmasi, karena itu sangat tertarik sekali gitu untuk lebih lanjut mengetahui tentang prosesnya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang muncul juga banyak sekali. Saya juga tidak berekspektasi, wah ternyata pada bersemangat nih. Congratulations guys. Baik ya. Sepertinya itu cukup dulu Ibu untuk nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami sampaikan melalui email gitu ya. Baik Ibu.
Ya, untuk sebelumnya, mungkin sebelum ke penutupan, ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih dari PT Sido Muncul atas salah satunya dipilihnya Sido Muncul sebagai salah satu objek untuk wisata edukasi via daring ya. Jadi walaupun belum bertemu karena kondisi pandemi saat ini setidaknya bisa mengobati salah satunya rasa rindu untuk bisa jalan-jalan virtual, melihat berbagai macam produksi di Sido Muncul. Dan semoga untuk acara pada hari ini juga bisa menambah wawasan untuk adik-adik sekalian, setidaknya menambah wawasan bagaimana pengetahuan tentang obat dan pengobatan herbal seperti itu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ami dan Ibu Meli atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kami, terutama anak-anak di kelas 10 dan kelas 11 ini. Akhirnya gitu ya, terima rangkaian demi rangkaian acara kegiatan pada hari ini kita bisa lewati bersama. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk laporannya ya, adik-adik semuanya Mbak-mbak dan Mas-mas laporannya terkait dengan kegiatan pada hari ini, begitu ya. Jangan lupa dikumpulkan secara on time ya. Akhir kata, mari kita tutup acara pada kegiatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Amin. Jadi di sekolah ini sudah lama tidak ada pembelajaran gitu ya, jadi suaranya ringan sekali kalau pada datang seperti ini, begitu ya. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun dulu nih. Jailah, saya punya pantun nih. Buah manggis enak buahnya, makanya diawali dengan bismillah. Kekurangan itu hanya milik kita, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jailah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit izin Bu untuk meninggalkan acara. Ibu terima kasih. Selamat siang. Ibu kerjasamanya. Iya. Bu foto, Bu. Bu foto. Ya. Mau foto guys, tapi ibunya sudah keluar nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh yuk foto semuanya yuk. Iya. Ya Allah. Bentar ya, saya lihat partisipannya dulu ya. Makanya nggak tahu bisa kita gimana nantilah. Sebentar guys, sebentar. Wait, belum. Ya kameranya dihidupkan semuanya Pak. Gimana Pak ini? Udah. Spotaknya gimana? Ini biar muncul semua biar bonek. Nah ini kayak nggak sebelah semua, maksudnya kan masih banyak di sana. tapi kan sebelah kiri tetap Berarti satu-satu ya. dari halaman pertama. Dari halaman pertama. Halaman pertama sama aja saya nggak muncul ya. Ini? Oke. Bisa. Oke semuanya Mbak, siapa ini Mbak Ana Melia, Cela, lihat sini yuk, saya kelihatan nih. Oke, langsung kapin ya berarti ya semuanya senyum ya. Mana ya ini biar bisa full, ini udah full ya. Oke, senyum ya. 10 apa ya? Pin mana nggak ada yang muncul nih. Oke, kita senyum dulu. 1, 2, 3, cheese. Untuk tulisan aja. Oke. Bentar, yang lainnya kan banyak ya. Sini ada 100 orang. Ini mana? Taruh di mana dulu dari kopinya? Di pen kan? Gitu nggak sih? Sebentar ya yang lainnya ya. Pak Rizal, Pak Rizal, kita bantuan Pak Rizal. Udah di screenshot nih. Wes terus ya muncul nanti. Ini nggak Niki ya? Udah otomatis muncul. Kontrol V.
Oke. Simpan. Sebentar ya guys, ini manual satu-satu soalnya. Sabar ya. Biar nggak risau. Risau aja mana? Ayo untuk yang kedua. Siapa aja yang kedua ya? Wait, satu. Dia dan Mbak Nadia, Mbak Anis mau sebutin satu-satu banyak banget. Yang penting kamera kalian on ketika saya bilang cheese, kalian cheese gitu ya. Juga dinyalakan. Oh, nggak dinyala, no, mau sinyal lagi. Oh. Dinyalakan. Loh. Apa sinyalnya nih? Enggak sih. Budian nih gambari gunung di Budian.